Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima Trend. Oke, seperti biasa bertemu lagi dengan YouTube Bima Trend Darussalam Indonesia, membahas terkait dengan kiat masuk gontor gimana, tesnya gimana, dan buku ini sebagai referensinya sangat luar biasa. Akan diambil poin yaitu tes psikotes atau ujian lisan ya. Jadi teman-teman nanti akan dites ujian lisan. Ini ada fotonya nih, satu orang yang dites ya, teman-teman dites, kemudian yang ngetes 2 orang. Yang mengetes ini ustadz yang pengalaman ya. Nggak usah grogi, biasa aja, nanti dilatih kok. Kita di sini ada simulasi untuk masuk gontor loh sama guru-guru dari Bima Trend. Tenang aja, jadi udah terbiasa gitu. Deg-degan itu wajar, tapi kita bisa melatih. Karena yang mempengaruhi kita adalah diri kita sendiri ya. Jadi yang membuat kita pengen rileks ya diri kita, bukan orang lain. Maka kita bisa menentukan. Ibarat kita itu badan, kemudian remote kontrolnya ya di diri kita. Kita setting aja sendiri. Mau grogi bisa, mau nggak grogi bisa gitu kan. Kayak remote AC lah. AC kita yang nentuin mau dingin mau enggak. Kita mau deg-degan kita nentuin mau enggak. Jadi dari diri kita bisa nggak kita ngatur itu. Insya Allah bisa diajarkan kok. Baik, di ujian psikotes ini biasanya akan ditanya penguji itu siapa namamu. Jawab aja dengan nama lengkap. Nama saya Ahmad Ibnu Hambal atau apa. Kemudian penguji nanya juga, kamu dari mana? Saya dari Karawang, misalkan dari Tegal dan sebagainya. Di mana kamu sekolah? Saya sekolah di SD mana, SMP mana, lengkap. Ingat ya, attitude sangat mempengaruhi. Nah, ini pesan saya. Attitude sangat mempengaruhi kelulusan. Sepintar apapun kalian, kalau kalian sombong, kalau kalian ngerasa ujiannya mudah banget kok, apalagi mengekspresikannya itu di depan penguji, itu udah pasti nggak lulus. Sepintar apapun ya, ingat. Jadi kita nunduk aja, bisa kita nunduk, nggak bisa nunduk apalagi ya. Jadi kalau bisa juga biasa aja, siap gitu, baik. Ya Ustadz, siap Ustadz gitu. Jadi nunduk aja, nggak usah menunjukkan kesombongan. Wah bisa dong. Kan udah belajar. Nah itu attitude itu di psikotes mempengaruhi nanti nggak lulus. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan juga, ketika ada pertanyaan yang menjebak, ya pertanyaan menjebak itu kalau nggak lulus gimana gitu. Nah ketika ada pertanyaan kalau nggak lulus gimana, teman-teman tinggal jawab aja begini. Insya Allah saya akan tes lagi gitu. Jadi pokoknya bagaimanapun saya ingin masuk ke gontor. Nah itu kan membuktikan keseriusan kita. Kemudian ketika ditanya nih ya penguji, siapa yang menyuruhmu masuk gontor, maka jawablah dengan tegas, tapi nggak usah menunjukkan kesombongan. Jawab, kemauan saya sendiri dan dorongan dari orang tua. Kemauan saya karena saya ingin menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Ya, dorongan orang tua alhamdulillah mendukung, begitu ya. Kemudian apa yang kamu cari? Nah di gontor cari apa? Ya cari pendidikan dan pengajaran ya. Jadi nggak usah saya mau nyari ekskul, saya mau mencari apa, enggak. Tapi apa yang kamu cari di gontor yaitu pendidikan dan pengajaran, gitu ya. Nah, kemudian nanti ditanya, kamu tahu dari gontor itu, tahu gontor dari mana? Nah, sebutkan aja dari alumni atau dari medsos. Biasanya sebutin dari alumni aja, alumni gontor. Sebutkan namanya siapa, dari tahun lulusan tahun berapa. Kalau di Bima Trend, teman-teman harus sebut nama. Saya tahu dari Ustadz Imam Hambali, lulusan tahun 2005, insya Allah ya. Ya meskipun gak ada yang kenal, tapi kalau alumni ya insya Allah ya. Baik, apakah kamu siap menghadapi ujian? Bismillah, siap. Nah itu nanti. Untuk awal, ketika sudah gak grogi, ketika sudah attitude-nya baik, attitude itu akhlak ya, sopan santun. Ya, jadi enggak juga gitu. Jadi ya, nah begitu. Kemudian baik,
kalau sudah siap untuk tes, kita akan tes. Tes lisannya cuma ini, Al-Quran, tajwid. Al-Quran ada yang di tes tajwidnya, ada yang sesuai dengan bacaan. Oh, anak itu udah bisa, tajwidnya itu udah bagus gitu. Maka dari sekarang belajar Al-Quran. Kemudian setelah tes tajwid Al-Quran, nanti diminta untuk mempraktekkan ibadah harian ya. Saya sarankan, Ustaz sarankan setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu baca doa, praktek. Jadi nggak lupa. Pasti saya tanya, bangun tidur doanya apa? Sebelum tidur doanya apa? Masuk kamar mandi apa? Masuk masjid apa? Ya itu, gampang kan? Ya. Jadi gampang, tapi kadang kita meremehin, nggak hafal. Coba hafal nggak doa keluar masjid? Nggak hafal kan? Nah itu, tapi di sana nanti ditanya. Kemudian dites juga materi ibadah qauliyah, yaitu doa tentang bacaan sholat. Nah, bacaan sholat juga penting banget. Iftitah, tahiyat, doa kunut. Nah itu juga ditanyain ya. Ada apa lagi ya? Hafalan Al-Quran cukup juz amma sampai ad-duha kok, nggak terlalu panjang. Kemudian praktek. Nah, praktek tayamum, praktek ibadah-ibadah yang lain juga ditanyakan, cuman nggak terlalu ribet lah. Prakteknya paling coba duduk di antara dua sujud gitu. Praktek sholat zuhur atau sholat subuh, praktek azan, praktek qomat begitu ya. Mudah ya. Jadi itu yang diujikan di ujian lisan atau di psikotes. Mudah-mudahan bisa. Itu trik-triknya ya. Jangan lupa, sepintar apapun kita, kalau tidak tahu strateginya, maka kita akan tidak bisa melalui itu dengan baik. Jadi lihat strategi dan trik-triknya. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.